Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelku ya. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat aja. Hmm, aku tuh sekarang mau bacain jadi ya. Yang pertama keluar dari perasaan aku kayaknya Pisces ya. Ada yang lagi nangis gitu. Dari tadi tuh dari subuh gitu ya. Apa sih sebetulnya ya misteri di balik ada yang kayaknya udah beberapa hari juga nggak tidur gitu udah. Mungkin kurang enak gitu tidurnya ya. Oke, di sini ada hal ya yang mungkin membebani kamu. Ini tuh emang hidup kamu tuh penuh dengan perencanaan gitu kan, saya lihat ya, Age of Wands ya. Nah gitu, jadi kamu sedang merencanakan sesuatu yang indah gitu ya, yang menurut versi kamu terbaik gitu. Ingin mendapatkan itu gitu, ingin mendapatkan itu, entah mungkin seseorang ataupun cita-cita kamu kayak kamu pengen bangun usaha atau semacamnya gitu ya. Ini lebih ke um, chemistry ya, membangun sebuah chemistry. Saya lihat ya di sini ada sebuah kebahagiaan mungkin ya. Jadi kesedihan kamu tuh akan berakhir karena di sini ada kupu-kupu ya, mungkin kamu sekarang lagi fase mau awakening gitu spiritual, jadi masih dalam suasana penuh dengan kesedihan gitu ya, banyak konflik batin gitu ya. Ini ada perasaan entah kamu ataupun ini suara hatinya siapa gitu, bisa aja salah satu di keluarga kamu, ah, sepupu adik bisa ya, temen gitu. Di sini ada suasana yang kayak yang bener emang sedih banget gitu, emang sedih banget gitu, emang ada perasaan ingin memberontak gitu, ingin marah-marah gitu, ingin ngungkapin semuanya itu ke siapa gitu, sedangkan yang mau ngerti kamu tuh susah, orang yang bisa ngertiin kamu tuh tidak semua orang bisa tahu gitu betapa uh, lelah gitu kamu gitu ya di sini. Ini ada banyak hal gitu ya yang kamu rasakan, yang kamu terima gitu, bikin kamu tuh ngerasa di hari ini tuh ada yang sia-sia gitu. Di sini tentang sebuah keinginan gitu. Sebetulnya gini ya, kalau dari kartu ya, antara kesedihan dan keberuntungan itu deket, deket banget loh. Nggak jauh, nggak kayak kamu ngelewatin fase dulu apa dulu di sini kayak misalnya kartu-kartu yang lain, enggak, sebetulnya kebahagiaan itu deket, depan mata sebetulnya ya. Mungkin kamu lagi pikirannya lagi banyak, pikiran kamu tuh mundar-mandir ke sana ke sini gitu. Ada yang mungkin kamu masih memikirkan itu aja gitu, yang bikin kamu tuh di sini ngerasa nggak nyaman sama diri kamu sendiri. Ada kekecewaan mungkin sama orang yang udah bikin kamu di sini merasa sia-sia. Mungkin kamu pernah berkorban untuk orang yang kamu cintai, ataupun kamu pernah memberikan modal usaha gitu ke seseorang yang mungkin di sini kamu percaya itunya, eh, tapi belum belum kayak belum kelihatan gitu ya, belum kelihatan itikat baiknya sama kamu atau apa gitu. Jadi di sini ada rasa ya, rasa yang sedih banget tuh, capek gitu, bisa mungkin bisa vice versa gitu. Ada yang mungkin di sini seseorang yang mungkin ingin mendapatkan kamu yang lagi sedih nangis gitu ya, merasa sia-sia tanpa kamu ada, bisa bisa terjadi, bisa terbolak-balik si energinya gitu ya. Ada perasaan yang emang benar-benar ada yang nangis sih ya. Ada yang nangis gitu. Ini kan bentuk cuaca itu kan, hujan itu ibaratnya kan sebuah kelinangan air mata sih ya, itu yang tak kunjung reda gitu, seperti sesuatu hal yang mungkin kamu dambakan selama ini. Ini tuh nggak jauh tuh kan kartu yang aku dapatkan dari hujan yang begitu deras itu langsung ada desan. Semakin kita mendapatkan masalah yang paling besar, kesedihan yang cukup besar itu ya, kebahagiaannya juga seimbang. Ini ada desan. Kamu orang yang tulus, kamu orang yang ceria ya, kamu orang yang penuh dengan kasih sayang di sini ya. Eh, Desan itu adalah sebuah cahaya yang menyinari kamu. Mungkin bisa aja teman-teman kamu masih seneng nemenin kamu ya, masih kayak ada yang mau bekerja sama dengan kamu. Itu sebetulnya adalah sebuah keberuntungan kamu yang mungkin kamu nggak sadari bahwa mereka itu benar-benar tulus ke kamu.
ataupun bisa aja ada seseorang yang tulus ke kamu, ataupun kamu juga tulus ke seseorang yang kamu sayang gitu. Karena kamu ini energinya itu energi the sun ya, orang yang sometimes ya kamu bisa ceria gitu, ceria banget, happy banget itu langsung bisa turun banget, sedihnya nggak ketulungan ya. Seperti itu energi yang kamu rasakan ya saat ini. Mudah-mudahan bisa terbakar energi negatifnya setelah nonton video ini tuh, mulai bangkit gitu semangatnya hidup kamu ya. Di sini kamu ini ada sebuah meteor yang datang gitu ya. Kamu tuh dituntut untuk banyak berdoa gitu, bermunasabah diri memohon keriduan ilahiyah gitu, karena ada yang akan dijabah, kayak doa kamu tuh akan diwujudkan gitu ya. Banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak di sini mengingat akan sesuatu yang mungkin pernah kamu terima di masa lalu. Ingatnya tuh jangan kegagalan-kegagalan terus gitu, tapi apa yang pernah Tuhan berikan, keberhasilan yang pernah kamu keep, yang pernah kamu ngerasain manfaatnya, yang kamu terima gitu saat kamu dimana kamu dalam posisi mempunyai sesuatu yang kamu banggakan gitu. Kamu ingatnya ke sana. Itu bisa menarik afirmasi, bisa menarik ya, kayak jadi afirmasinya kamu ketika kamu berhasil nih. Bayangannya seperti itu bisa menarik kembali ya momen dimana keberhasilan itu datang ya, Pisces ya. Oke ya, bisa bisa dimengerti ya Pisces ya. Orang-orang yang bisa hipnosis ya, suhu-suhu hipnosis ya. Mereka selalu mengutamakan kapan kamu berhasil waktu itu, kapan kamu misalnya bahagia waktu itu, di mana posisi kamu yang paling kamu suka. Kamu harus ada di situ dalam feel ya kamu pada saat meditasi. Bisa kejadian itu bisa kembali lagi, bisa menarik juga hal-hal yang mungkin di luar dari dugaan gitu. Karena memang sih semua itu berawal dari takdir ilahiyah. Kita terskenariokan di hari ini mendapatkan apa, uh, nanti siang dapat apa gitu ya, ntar sore cuman itu dulu kan segitu ya. Nah ini memang harus diganti ya kesedihannya, ada semangat, dengan semangat cuman kamu yang bisa nyemangati diri kamu untuk bangkit ya kan. Cuman kamu yang bisa mengganti kesedihan, bagaikan lilin yang sudah habis, aku ganti dengan yang baru. Nyalain lagi kepercayaan diri kamu, nyalain lagi semangat api membara kamu dalam mensongsong hari esok. Itu bisa mempercepat kamu melewati awakening spiritual. Jadi kesadaran gitu, untuk mendapatkan kesadaran bahwa kamu harus bisa menjadi diri kamu, kamu harus bangkit secepatnya gitu. Kamu yang bisa mendorong diri kamu sendiri untuk memulai cerita baru kayak gitu ya. Terbolak-balik energinya bisa di luar sana yang mungkin sebenarnya masih sayang kamu, masih mencintai kamu gitu. Kamu itu seseorang yang bisa diandalkan, bisa aja gitu ya. Kamu mungkin masih menjadi doa-doa yang terbaik seseorang yang mungkin di sini pernah dekat sama kamu. Di sini lagi banyak apa ya, pikiran-pikiran yang bolak-balik yang negatif itu, rasa kehancurannya ini kamu harus bisa gitu ya mengendalikan perasaannya kamu, mengendalikan pikirannya kamu. Zodiak Pisces itu kan sebetulnya orang yang cerdas dan kreatif ya. Dia mudah bergaul. Makanya ikan ya, lambang ikan ini kan dia bergelombol ke sana ke sini ke sana ke sini. Ikan yang individual ada gitu, tapi ada juga yang bergerombol. Nih kalau kamu misalnya suka yang banyak orang, berarti kamu tipe ikan-ikan yang sensitivitasnya cukup tinggi. Sensitivitasnya cukup tinggi gitu ya, antara uh, introvert gitu ya dan ekstrovert gitu. Kalau kalau kamu bagian dari ekstrovert, mungkin kamu bergerombol tadi gitu ya. Itu yang menjadi penyemangat hidup kamu. Kalau kamu sukanya sendiri gitu, berarti kamu introvert. Di sini kamu memulihkan suasana kehidupan yang kamu terima dalam keseharian kamu adalah dengan kesendirian kamu, untuk memulihkan semua energi-energi negatif tersebut ya. Tergantung dari apa yang dirasakan si zodiaknya sih ya. Kalau yang memang lagi fun gitu, bawaannya mudah untuk bangkit gitu. Kalau Pisces kan orangnya uh, cukup serius ya, serius kalau dalam masa-masa dimana dia mencari sebuah jawaban gitu. Sebetulnya karir itu orangnya cepat terbawa suasana gitu, yang mungkin sedih ke bawah sedih, karena itulah daya sensitivitasnya Pisces itu sangat kuat gitu. Dia bisa mencium mil-mil gitu ya,
mana nih gelombang yang akan bikin kamu hanyut gitu, terbawa arus, mana yang ini aman gitu. Kita hidup bagaikan di samudra sih ya, bukan hanya Pisces aja gitu. Mungkin di sini yang zodiaknya adalah dari lambang ikan ya, karena Scorpio dan juga merasakan getaran alam sekitarnya gitu, mana yang mengancam dan tidak. Itu kelebihan kamu. Kalau usaha pun juga kamu, mana yang nanti akan bisa buat bikin kamu rugi atau apa tuh, kamu kamu tuh harus dengerin ya petaknya kamu. Kan setiap orang itu sebetulnya arah pemikirannya itu kan dikasih semua sama sama Allah itu ya, oleh Tuhan semesta alam itu. Mereka itu aktif, sistem mereka itu selalu memberikan sinyal-sinyal penting. Kayak misalnya aku kalau misalnya waktunya belum bikin video itu belum bisa gitu, segimana akunya udah siap nggak bisa gitu, karena semuanya tuh mesti ada feel dulu gitu, mesti gue bisa nggak ya bikin video hari ini, terus gue paksain gitu, dipaksain menjalani segala sesuatu tuh nggak bisa, jadi semuanya mesti dari hati sih ya. Nah gitu, kayak gitu dari hati sih. Paling aku sehari mungkin nggak bikin gitu, bisa 1 minggu aku nggak bikin. Jadi gimana perjalanannya, energinya gitu, ada yang energinya cepat habis untuk bacain satu zodiak, ada gitu. Makanya semua tuh tarot reader itu kan mereka harus istirahat juga ya, ada yang konseling juga, mungkin ada yang pembersihan energi ataupun yang baca siklus perjalanannya kamu gitu. Mereka juga memerlukan banyak energi. Kayak misalnya kamu yang di sini ada kekecewaan atau kebencian, kemarahan, itu kan energinya habis gitu ya. Makanya para tarot reader itu mereka bagaimana caranya supaya tetap positif aja gitu, karena energi positif dan uh, sesuatu hal yang sifatnya bagaimana caranya gitu ya supaya tetap di vibrasi yang baik. Ada energi negatif ini, kelelahan ini ya, kelelahan ataupun ada gangguan-gangguan yang supernatural juga bisa gitu, karena mungkin kamu sensitif, kamu keluar malam ada yang nempel juga bisa sih. Keluar rumah tuh baca-baca doa dulu ya. Kalau lagi perasaannya lagi belum siap itu, kamu minimal 5 menit sebelum keluar rumah tuh kamu baca doa dulu gitu ya, biar energi negatif yang dari luar tuh nggak kesirep sama kamu, nggak keserap gitu ya. Oke, di sini kamu adalah orang yang enjoy kok sama diri kamu sendiri, jadi kamu tidak pernah berpikir terlalu banyak, walaupun kamu seorang pemikir sebetulnya ya, Pisces itu ya. Pisces lebih ke suka mencari peluang gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa di sini, kamu ke sana gitu. Memang santai gitu orangnya, tenang, tergantung dari situasi yang di sekelilingnya kamu gitu. Ada cipratan air aja gitu sedikit pun ya, lambang ikan itu ya mereka akan sensitif gitu, mulai melihat sesuatu, takutnya ada apa-apa gitu dalam situasi apapun ya. Di sini kamu udah punya pasangan nih saya lihat ya. Yang belum punya pasangan, semoga dicepetin dapat pasangan yang sejati gitu, yang menerima kamu apa adanya, yang tulus. Karena di sini ada lesan, mungkin kamu akan bertemu dengan sosok seseorang yang tulus ya, yang tulus tuh dia menerima kamu lahir batin gitu, segala kekurangan dan kelebihan kamu tuh dia menerima banget ya. Dan di sini tuh kamu mungkin udah ketemuan ataupun kamu udah menjalin asmara di sini ya. Kamu merasa bahagia di sini ya. Jadi Piscesma di sini ya sendiri juga bisa membawa kebahagiaan, bersama dengan orang yang kamu cintai juga bisa. Kamu bisa di situasi apa aja. Mungkin bisa kayak kamu di tempat manapun gitu juga gitu, kamu nyaman ya. Kamu nyaman, kamu ingin bebas di sini ya. Aku lihat ya di sini ya. Ada juga yang sedang bahagia mungkin di sini, yang tiba-tiba punya gebetan baru yang membuat kamu happy gitu. Ada yang memilih jalan untuk sendiri gitu. Ada the hangman di sini ya. Kamu sedang memulihkan energi kamu. Kamu sedang menyeimbangkan pola pikir kamu di sini juga ya, ada ya. Seperti itu. Ini kamu yang mungkin lagi benar-benar stuck banget, nanti akan ketemu dengan cerita-cerita yang cukup menakjubkan ya di esok hari, ataupun mungkin sekarang kamu akan mudah gitu. Nah, mungkin energi-energi negatif yang tadi dalam pikirannya kamu mesti disingkirin dulu, biar ceritanya yang baru tuh masuk ya. Biarkan dirimu bahagia gitu, diberikan jalan untuk dirimu bahagia, seperti itu ya. Karena kebahagiaan yang kamu inginkan di sini sebetulnya sudah ada, sudah menyala gitu.
ada yang menyalakan lilin lah ibaratnya, membuat kamu tuh bisa terang gitu. Ada penerangan di sini. Kamu orangnya glow in the dark gitu. Walaupun sendiri tuh kamu tuh bersinar. Kamu punya cahaya tersendiri dalam diri kamu. Diberkahi itu orang yang selalu beruntung karena ada bunga ya, bunga-bunga yang mungkin ada mahkota ya. Mungkin kamu punya ciri khas yang gak dimiliki oleh orang lain. Pada saat kamu bertemu dengan orang-orang banyak itu, banyak orang yang suka dan menghargai kamu ya. Itu yang harus kamu benar-benar syukuri itu atas nikmat Tuhan yang sudah diberikan sama kamu di sini ya. Jadi lihat kelebihan kamu gitu ya, lihat apa yang pernah diri kamu lakukan yang pernah membuat kamu bahagia. Itu kan bagian dari kerjasama antara jiwa, hati, pikiran kamu di sini ya, yang bisa kamu andalkan gitu ya untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan gitu. Dan the bottom of the deck-nya akan ada perubahannya di sini. The Wheel of Fortune gitu. Dan juga hati-hati juga ya dalam setiap bekerja sama dengan seseorang itu perlu perlu banyak belajar dari kesalahan yang sudah kamu terima. Terlalu percaya juga jangan ya. Jangan sampai kamu terbawa oleh suasana. Jadi kamu harus punya pendirian, kamu harus kuat dalam setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Laki-laki atau perempuan yang tulus menginginkan kamu ya, tidak perlu capek-capek untuk membahagiakannya karena mendapatkan kamu saja dia udah bahagia. Nah, seperti itu. Jadi kamu ada yang mau A, mau B dari kamu, beliin ini, beliin itu dari kamu gitu. Artinya dia belum tulus karena cinta itu berbicara tentang keikhlasan, ketulusan, tentang penerimaan gitu. Jangankan meminta sesuatu ya dari kamu gitu, meminjam sesuatu aja takut gitu ya, takut kamu nggak nyaman, takut kamu nggak bahagia. Itu ciri-ciri cinta yang emang tulus. Cinta yang tulus yang benar-benar nerima kamu apa adanya. Seseorang yang di sini berdiri sama kamu dia nggak akan berani meminjam sesuatu atau menginginkan sesuatu yang berharga lah dari kamu gitu ya. Ada keberuntungan rezeki yang berlimpah juga gitu. Kamu orang yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Tuhan semesta yang akan mengisi kekurangan-kekurangan kamu. Jadi kamu berderma, beramal kepada orang lain, Tuhan tangannya udah di atas gitu mau ngasih sesuatu ke kamu. Nah itulah enaknya gitu ya jadi orang yang ringan dalam beramal kayak gitu ya. Jadi kamu jangan sedih. Kalau kamu sekarang Marisa aku tuh sedih banget ya nggak tahu ya tiba-tiba hati aku tuh tertekan pagi-pagi kadang-kadang sampai jam 11 gitu ya. Aku masih ada di kantor tapi aku masih kelayangan gitu sama perasaan aku. Kamu coba keluar, lihat udara di luar, naik napas ya. Aku kalau lagi kerja di kantor sih selalu aku keluar dulu pura-puranya misalnya aku beli makanan gitu, bawa motor gitu atau aku jalan gitu. Aku lihat, aku baca setiap jalan gitu, ada simbol, ada nomor, ada plat nomor, ada burung, ada apa, ada uh, burung yang misalnya lagi hinggap gitu. Aku lihat apa yang dia sampaikan gitu. Mungkin tidak semuanya orang bisa bicara dengan alam semesta gitu, tapi aku tahu bahwa setiap apa yang aku lihat itu membawa kabar yang baik buat aku. Aku tahu bahwa ini akan ada keberuntungan buat aku karena mereka bergerak gitu ya bolak-balik di depan aku gitu dan ada nomor-nomor yang aku suka gitu kayak misalnya tanggal lahir aku ada di plat nomor sini artinya kita tuh sedang di doa kita tuh sedang dijabah dan kita akan mendapatkan banyak keberuntungan sesuai dengan apa yang kita pikirkan terhadap diri kita gitu. Penilaian terhadap diri kita itu penting. Jadi bagaimana caranya kamu menilai diri kamu tuh baik, menilai diri kamu itu misalnya aku tuh bakalan dapat rezeki yang cukup kok buat bahagiain seseorang yang aku sayang dan keluarga aku gitu. Aku tahu nih bakal dapat rezeki ini nih dari berbagai macam simbol. Nah, simbol diciptakan supaya apa? Supaya bisa mengusir sedikit-sedikit ya pikiran-pikiran negatif. Makanya kita nggak pernah jauh dari simbol-simbol, angka gitu ya. Itu adalah sebuah manufaktur gitu. Ini nih penghasilan nih buat lu nih kayak gini nih gambarannya. Nah, itu masuk nih ke otak nih. Pekerjaan, pikiran kita yang kita ambil biar kita nggak fokus sama pikiran-pikiran yang negatif. Nah, ketika simbol itu masuk dan kita claim, itu bisa jadi modal utama gitu, achieve atau download ya, ngedownloadin sesuatu yang masuk secara konstan gitu, konstanta gitu. Jadi ada kayak angka-angka yang masuk ke dalam pikiran kamu di sini. Gini, kalau keluar rumah lihat sesuatu simbol itu mau nggak mau masuk ke pikiran kita. Jadi ini natural. Kita nggak bisa kayak afirmasi yang
terlalu tajam, nggak bisa, karena sesuatu hal tuh mesti natural, mesti kamu juga mesti tahu hati kamu, diri kamu, jiwa kamu tuh mesti kayak makanan gitu yang benar-benar masuk kayak gitu, minum yang kamu minum masuk gitu, penuh dengan apa ya, kenikmatan. Nah, bersatu bersyukur dulu ya kepada Tuhan, karena pada saat kita keluar tuh kita bisa menghirup udara. Nah, rasa syukur itu membawa pengaruh banyak yang masuk tuh, nomor ya kan, burung, kucing pada datang ke kamu, artinya energi kamu itu positif pada saat itu. Jadi filterisasi itu banyak. Jadi kadang aku seminggu sekali aku keluar kota gitu kan, aku bersinergi dengan alam semesta. Jadi kamu pun kalau seandainya lagi di jalan nih, lagi bawa mobil, situasinya itu nggak menyenangkan, coba pikirannya kamu tuh dikosongin dulu gitu, di vending dulu. Nanti aku pas udah sampai rumah atau pas udah eh, datang ke kantor gitu, lakukan. Pas kamu pulang dan pergi, kamu cancel dulu, simpan dulu semua rencana kamu. Yang penting sampai dulu ke tempat tujuan. Kamu lihat ada apa aja pemandangan di jalan yang mungkin kamu bisa ambil hikmahnya. Kayak orang-orang di situ yang lagi ngemis gitu, kamu bisa belajar dari cuaca yang sedang kamu terima. Wah, banyak banget orang-orang yang susah ya. Dunia ini mah luas gitu, jutaan orang yang kurang beruntung dari kamu. Banyak orang-orang yang bermimpi ingin jadi kamu, mungkin banyak. Ya berarti kamu tuh berharga banget. Kamu orang yang di sini banyak fansnya gitu, banyak orang-orang yang mungkin suka banget sama kamu ya. Konsentrasi kamu lagi terpecah. Jadi aku harus kembalikan lagi ke konsentrasiannya kamu di sini ya. Em, aku hanya menemukan satu zodiak. Zodiaknya Sagittarius. Biasanya ini ngejajar biasanya ya, aku simpan. Tapi ini misah sendiri dia. Ya, kamu tuh sekarang lagi belum bisa ngelupain seseorang. Kamu kalau udah cinta susah untuk bisa move on. Ataupun kamu juga adalah tipe orang yang sulit untuk jatuh cinta gitu, sulit untuk memberikan hati gitu. Kalau kalau kamu mungkin mungkin bisa deket sama beberapa orang, bisa 10 atau 15 orang gitu yang mungkin kamu suka gitu, tapi kamu belum tentu bisa ngasih hati kamu, ya. Oke. Karena udah kepanjangan juga ya di sini. Kamu adalah the sweet child, kamu orang yang manis, yang hangat gitu, orang yang mudah tersenyum, kamu orang yang waktu kecil kamu banyak yang suka gitu karena kamu cakep, kamu manis, kamu baik, kamu cantik atau tampan gitu ya. Dari kecil udah kelihatan gitu kalau kamu di sini punya aura yang bagus gitu, seperti itu ya. Nah, aku lihat kamu akan bangkit ya, akan pulih lagi. Finansial kamu akan bangkit di sini ya, akan pulih lagi. Kamu akan bisa bersama dengan seseorang yang mungkin membuat kamu di sini merasa bahagia. Ketika kamu bersama dengan dia ini, kamu bakalan mendapatkan keberuntungan yang berupa cinta kasih dan sayang seseorang di sini, yang seseorang di sini sangat mandiri ya. Bisa laki-laki atau perempuan yang mandiri. Kamu suka tipe pasangan yang mandiri, yang tidak mengandalkan laki-laki. Kalau misalnya kamu adalah seorang laki-laki, kalaupun misalnya kamu wanita di sini, sama-sama pun suka sama sosok yang kerja keras, mandiri, dan tidak cengeng gitu dalam urusan apapun. Yang orang yang mandiri seperti apa sih? Dia bisa menyelesaikannya segala sesuatu sendiri. Bukan berarti harus kuat gitu supaya supaya bisa mendapatkan kamu gitu, bukan. Jadi kamu suka orang-orang yang cerdas ya. Kamu suka seseorang yang punya kecerdasan yang cukup baik, karena bisa bisa nyimbangin kamu juga, bisa ngimbangin kamu dalam segi pemikiran sih, seperti itu ya. Semoga Tuhan selalu memberkahi kamu ya, melindungi kamu dalam setiap hal, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, yang kamu bisa terima gitu, dan bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya kamu ya. Oke, pesan angelnya di sini ya untuk Pisces. Oke, aku ambil 3 aja pesan angelnya di sini. Oh, wah bener nih. Lagi feelnya lagi benar-benar energinya lagi turun ya, ini nggak apa-apa ya. Oke, aku ambil 3. Make the effort, the children let go of control issues ya. Oke,
jelas aja sih kalau emang kamu emang bener-bener lagi drop banget. Kalau yang masih drop, yang udah mungkin sedikit tercerahkan di sini nanti kamu energi negatifnya akan terbakar jadi semangat juga karena kamu orang yang gampang disemangatin karena kamu ada jiwa yang suka sama anak-anak di sini ya, ataupun ada sesuatu hal tentang kontrol isus ya, ada tekanan ya masa kecilnya kamu di sini yang mungkin kamu tidak sebahagia orang-orang lain gitu karena berbeda pendapat juga bisa gitu dari kedua orang tua ataupun ya mungkin beda cara pandangnya kamu atau kamu terlalu sayang juga bisa ya ataupun bisa terlalu lebih kasih sayang ataupun kekurangan kasih sayang juga kan inner child-nya bisa terluka gitu tentang ini tentang children ya. Kamu adalah orang yang di sini tulus juga gitu sama lingkungan kamu karena kamu itu hati kamu itu memang lembut ya. Kamu itu dibawanya lembut akan lembut ya gimana orang pembawaan orang. Jadi kalau yang energinya terluka gitu ya ya dia jangan banyak orang-orang yang mau mampir dalam kehidupan karena apa energi yang dibawa orang-orang di luar itu juga mempengaruhi nanti cara pandang kamu ya. Kamu mudah nih di sini ya terkena rasa sedih gitu rasa sakit ataupun ada energi negatif tuh kamu mudah gitu masuk ke dalam filenya kamu. Nah disinilah baru terjawab kenapa gitu ya ini ada apa nih seperti apa gitu ternyata di uh, pesan dari angelnya adalah kamu tuh harus hati-hati Pisces, kamu tuh jangan terlalu capek memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Ini menurut kartu dari angelnya gitu karena mungkin kamu dilindungi oleh malaikat di sini yang tahu banget gitu gimana kamu kecilnya gitu, gimana kamu uh, bandelnya kamu gitu ya, cantiknya kamu gitu, tampannya kamu gitu ya, lembutnya kamu gitu ya. Dia tahu banget ya. Di sini yang mungkin mengerti gitu akan segala hal karena ini yang ngejaga kamu bisa aja juga spirit guide-nya kamu gitu ya, yang selalu mengingatkan agar kamu hati-hati dalam menjalankan segala sesuatu nak gitu karena apa wild world dunia itu keras gitu dunia itu kejam gitu nggak semenarik nggak seindah apa yang kamu bayangkan gitu ya kamu juga harus hati-hati tapi kamu juga jangan terlalu takut dengan dunia-dunia yang belum tentu di sini membuat kamu merasa tidak nyaman gitu ya jadi tengah-tengah aja ya Pisces ya gitu. Kita dunia ini memang indah gitu kalau dunianya ya tapi kan orang-orangnya itu ya yang jahat itu kan kalau bumi kan selalu berputar ya tanaman selalu tumbuh gitu kan matahari selalu bersinar itu kan alam semesta adalah the good feeling forever and ever gitu ya. Si pecinta yang sejati itu alam semesta mereka selalu menyediakan kebutuhan kamu air gitu ya matahari yang udara gitu ya bisa kamu terima. Nah, ini kan sebetulnya perjalanannya adalah bagaimana supaya kita terbebas aman dari energi negatif yang dapat dari orang-orang sekitar. Itu sih ya yang paling bahaya, ya. Oke, gitu aja ya, Pisces. Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hati-hati juga kamu di sini dalam memilih teman, siapapun di sini ya. Pertahankan orang-orang yang tulus dan baik yang selalu ada dalam setiap masalah-masalah kamu yang selalu em, eh, apa ya, yang selalu em, selalu berdiri gitu untuk kamu, selalu ada untuk kamu ya. Oke. Makasih udah nonton videonya Pisces. Sampai ketemu lagi ya untuk pembacaan tarot Pisces selanjutnya. Dadah.